Selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri 29 Pemecutan. Terima kasih sudah memenuhi undangan saya untuk hadir di kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang saya dapat dari program pendidikan guru penggerak. Sebelum itu saya awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Ya, adapun supaya kegiatan hari ini berjalan lancar, mari kita awali dengan doa. Doa saya pimpin langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu bisa dibantu kalau saya bilang semangat pagi, tolong dijawab pagi, 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 luar biasa, hebat. Bisa? Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, Hebat. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin semua guru di sini sudah melakukan penerapan budaya positif, mungkin belum tahu namanya saja. Jadi hari ini fokus kita adalah berdiskusi. Ya, jadi tujuan diskusi kita hari ini ada 3. Yang pertama, memahami nilai-nilai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan budaya positif. Yang kedua, memahami peran kontrol guru dalam penerapan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, menguatkan praktik budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Oke. Nah, Bapak Ibu Guru, boleh saya bertanya satu pertanyaan di depan, seperti Bapak Ibu Guru lihat. Menurut Bapak Ibu, penting nggak sih menciptakan lingkungan positif di sekolah? Ya, penting. Kira-kira apa alasannya? Kenapa di sekolah itu harus tercipta lingkungan yang positif? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pentingnya menciptakan lingkungan positif di sekolah itu adalah untuk membuat anak merasa nyaman dan senang untuk berada di sekolah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Widya. Jadi benar sekali ya, sekolah ini adalah rumah kedua bagi anak-anak. Jadi sudah seharusnya Bapak Ibu Guru menciptakan lingkungan yang positif. Tujuannya apa? Ya, jadi ini akan berdampak pada karakter anak. Kemudian anak merasa aman, nyaman, dan tenang sekolah, sehingga motivasi belajarnya meningkat dan prestasi sekolah juga semakin meningkat. Nah, ini adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini ada perubahan paradigma pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, tujuan pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga bisa mereka kemerdekaan nanti bisa diterapkan di dalam masyarakat. Di sini ada 3 komponen, coba diperhatikan, ada murid, ada guru, dan juga ada sekolah. Murid itu tumbuh harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian guru memiliki peran penting untuk menuntun murid sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, sekolah. Di sana saya underline dengan biru. Sekolah itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi seperti yang tadi, karena sekolah adalah tempat persemaian benih, maka sekolah harus menciptakan lingkungan yang positif. Kemana arahnya? Adalah perwujudan murid dengan profil pelajar Pancasila. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, konsep inti budaya positif ini ada 6 totalnya ya. Jadi bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan? Jadi Bapak Ibu Guru harus memahami ke-6 materi ini. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia.
Dan yang kelima ada 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, saya lanjutkan ke yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Bapak Ibu guru, coba bayangkan Bapak Ibu guru memiliki benda yang paling berharga, dan benda itu Bapak Ibu simpan di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Ya, sudah terpikirkan benda apa yang tersimpan di sini? Nah, sekarang orang lain itu ingin merayu, mencoba meminta Bapak Ibu untuk mau membukanya. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk membukanya? Apakah Bapak Ibu akan bertahan dengan kepalan Bapak Ibu? Oke, boleh dicoba. Siapa misalnya? Ya, Guru Lestari. Terima kasih waktunya. Jadi tadi pertanyaannya apakah akan bertahan atau dibuka? Jawaban saya tidak akan dibuka. Oke, tidak akan dibuka. Walaupun Bu Widya sampai nangis-nangis, ayo Bu Guru Lestari buka, saya mau benda berharga yang ada di dalam tangan Ibu Lestari. Tetap juga tidak dibuka? Tetap, karena ini akan berbahaya. Berbahaya katanya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah tergiur untuk membuka? Siapa yang tergiur untuk membuka? Oh tidak. Nah, dari sini saya ingin menanyakan, berarti ketika Bapak Ibu akan membuka atau tetap bertahan mengepalkan tangan, siapa sebenarnya mengontrol diri Bapak Ibu sendiri? Iya, jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita mau buka atau mau tetap bertahan mengepalkan tangan. Itu tergantung bagaimana situasinya. Ya, apa tujuan dari Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini kaitannya dengan kontrol diri. Kalau kontrol dirinya sudah bagus, dari dalam dirinya sudah bagus, maka bisa meningkatkan disiplin diri atau perilaku disiplin. Apakah Bapak Ibu setuju? Oke, sekarang tadi sudah dibahas dengan kontrol diri bisa meningkatkan perilaku disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa sih makna disiplin itu? Ada yang bisa? Disiplin, apa sih arti disiplin? Di sekolah ini kan terkenal ya sangat disiplin. Disiplin itu apa sih maknanya? Oke, dari Bu Cempaka, teratur. Bu Emma, tepat waktu. Yang lain? Taat sama aturan. Oke. Pak Dwi Pak ada menambahkan disiplin? Bekerja sesuai dengan apa yang memang menjadi aturan di sini. Iya, oke. Bekerja sesuai aturan. Kalau misalnya dilihat tadi kan semuanya jawabannya mengarah disiplin itu adalah keteraturan. Kira-kira disiplin itu membuat nyaman atau tidak nyaman? Pada awalnya. Ya. Jadi di sini ya di budaya kita itu disiplin lebih mengarah pada kepatuhan. Harus patuh sama aturan ini. Sehingga terjadilah itu ketidaknyamanan. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena patuh, karena tidak mau kena sanksi, ke sana arahnya. Sehingga di sana muncullah motivasi ekstrinsik. Atau mau melakukan sesuatu, saya mau disiplin supaya saya dapat penghargaan, supaya saya terhindar dari hukuman. Jadi masih dari motivasi ekstrinsik dari luar datangnya. Sehingga disiplin ini jadinya jangka pendek. Kalau ada misalnya atasannya baru disiplin, kalau misalnya enggak ya sudah. Karena arah disiplin dari budaya kita itu adalah kepatuhan terhadap aturan. Tapi bukan ini yang kita mau ya Bapak Ibu. Yang kita mau adalah yang disiplin positif. Oke, positif itu maksudnya kemana ya? Nah, di sini sebenarnya arti kata disiplin itu dari bahasa Latin adalah belajar. Ya, disiplin itu maksudnya mengarahkan anak-anak untuk belajar dari kesalahannya. Tadi sudah dibilang, disiplin itu mengarah ke kontrol diri supaya
si anak itu belajar bisa mencapai tujuan dia yang mulia. Apa sih tujuannya? Masih ingat tadi saat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, arah tujuannya ke murid yang merdeka dan juga sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang harus kita ubah Bapak Ibu, bagaimana caranya memberikan pemahaman bahwa disiplin itu bukan dari motivasi ekstrinsik melainkan dari motivasi intrinsik. Ini tadi ya, jadi arahannya anak-anak itu percaya dengan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu arahannya ke profil pelajar Pancasila. Di sana ada 6 dimensi yang sudah kita ketahui bersama. Selain itu ini tambahan dari modul yang saya pelajari di modul 1.4. Sebenarnya ada banyak lagi nilainya, ada toleransi, integritas, dan lain sebagainya. Seperti yang saya bilang, mari Bapak Ibu Guru renungkan bersama. Seharusnya tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari motivasi intrinsiknya, bukan karena ada penghargaan atau menghindar dari hukuman. Nah, bahasan yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, yang pertama adalah teori motivasi. Di sana ada pertanyaan, apakah alasan Bapak Ibu hadir ke kelas tepat waktu? Pilihan yang A adalah karena takut ditegur oleh atasan. Pilihan yang B karena ingin mendapatkan pujian, dan pilihan yang C karena ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid. Ini jujur aja, yang mana A, B atau C? B. Oke, ada yang A? A. Oke. Ya, inilah tadi ya motivasi ekstrinsiknya, menghindar dari hukuman dan ingin mendapatkan penghargaan. Nah, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku pasti ada motivasinya. Kalau misalnya Bapak Ibu memilih karena takut ditegur oleh atasan datang tepat waktu, berarti motivasinya masih motivasi apa? Eksternal, ya, masih dari luar, ekstrinsik. Kalau ingin mendapatkan pujian, sama juga, masih dari motivasi eksternal atau ekstrinsik. Kemudian kalau misalnya milih yang C ya, ini karena memang saya ingin menghargai diri saya sendiri dan ingin menjadi teladan bagi murid. Nah, ini baru muncul dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Itu termasuk motivasi intrinsik atau internal. Jadi saya ulangi, menurut Diane Gosen itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindar dari hukuman. Yang kedua, ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, kita fokus pada yang ketiga ya Bapak Ibu, supaya kita bisa terapkan juga pada anak-anak. Selanjutnya adalah konsep hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dan konsekuensi itu sama? Jika iya, di mananya sama? Jika beda, apanya beda? Mungkin siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Hukuman dan konsekuensi. Dari Bu Cempaka. Sebelumnya kemungkinan dari kata hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu seperti sesuatu yang melanggar, kita mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi artinya sesuatu yang kita lakukan, kita sudah tahu apa hal positif yang kita dapat dan negatifnya, seperti itu.
Terima kasih Bu Cempaka. Yang lain ada? Berarti berbeda ya untuk Ibu Cempaka. Dari Bu Devi mungkin hukuman dan konsekuensi apakah sama atau berbeda? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya hukuman itu sesuatu yang sudah misalnya kalau ada anak yang melanggar itu tentunya kan biasanya guru itu memberi hukuman. Jadi memberikan hukuman itu guru, sedangkan kalau konsekuensi itu mungkin lebih kepada kesepakatan yang diberikan yang dilakukan oleh seorang guru sama siswanya. Apa misalnya si anak itu melanggar ini, apa sih konsekuensinya, maka itu yang akan didapatkan oleh anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ibu Cempaka dan Ibu Devi, benar sekali. Jadi hukuman dan konsekuensi itu hal yang berbeda. Kalau hukuman itu sifatnya seketika itu, ya, dari satu orang dan tidak menyenangkan. Benar tadi. Kalau misalnya ada anak yang terlambat, tiba-tiba misalnya memang bukan guru walinya, tiba-tiba kamu terlambat, silakan berjemur di halaman. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, benar dibilang sama Ibu Cempaka tadi, sama Ibu Devi juga, sudah ada komunikasi sebelumnya, sudah ada kesepakatan di kelas sebelumnya. Kalau kamu melanggar seperti ini, nanti konsekuensinya begini. Ya, bisa dibedakan Bapak Ibu? Nah, oke, ini dia penjelasannya. Jadi kalau misalnya hukuman itu adalah tindakan negatif yang dijatuhkan oleh pihak berwenang untuk memberikan penghukuman dan penderitaan atas perbuatan yang salah. Hukuman bersifat tiba-tiba, satu arah dan menyakiti. Sedangkan kalau misalnya konsekuensi itu akibat yang timbul dari tindakan atau keputusan yang pernah dilakukan. Jadi sudah pernah membuat kesepakatan, ya, dan siap dilaksanakan oleh kedua belah pihak, bukan dari satu orang saja. Sudah paham bedanya hukuman dan konsekuensi? Oke, sekarang saya tes. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul sekali, hukuman. 2. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. 3. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang keempat, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya, hukuman. Terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Wah, ternyata udah pintar-pintar Bapak Ibunya. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, ini baru sampai hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau bisa kita hindarkan dulu hukumannya. Tadi sudah tahu kan, hukuman itu menyakiti, datangnya tiba-tiba dan satu arah. Oke, mungkin Bapak Ibu sudah ada di tahap konsekuensi, sudah pernah menyepakati sebelumnya. Tapi sebenarnya bukan ke sana arahnya, ada lagi. Nah, sebelum saya lanjut, di sini juga ada pernyataan dihukum oleh penghargaan. Menurut Bapak Ibu, penghargaan itu perlu nggak sih? Penghargaan itu perlu nggak sih sebenarnya? Kalau hukuman kan pasti enggak. Gitu. Kalau penghargaan, ada yang bilang perlu. Oke, ada yang bilang tidak. Perlunya kenapa ya? Ya, berarti Mas ingin menarik atau ingin menumbuhkan motivasi dalam diri siswa. Berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik ya, dari luar. Tapi gini Bapak Ibu, dari yang saya dapat dari fasilitator saya, penghargaan itu boleh diberikan di kelas, tapi dengan catatan yang diberikan penghargaan adalah prosesnya. Contoh, bukan hanya bilang kamu pinter, kamu hebat, bukan seperti itu, tapi berikan penghargaan pada prosesnya. Contohnya, oh kemarin
kemarin kamu baru bisa berhitung 1 sampai 10. Ternyata setelah belajar terus sekarang kamu udah bisa ya sampai 20. Oh, tadi Ibu lihat saat berkelompok kamu pandai sekali memimpin teman-teman untuk mengerjakan tugas. Jadi yang ditekankan adalah prosesnya. Bukan hanya sekedar bilang kamu hebat, kamu yang ranking 1, salah. Ya, atau misalnya kalau kamu berbuat seperti ini, Bu Guru kasih permen, Bu Guru kasih pensil, pulpen, jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi penghargaan masih boleh diberikan, tapi berikan pada penekanan pada prosesnya. Nah, ini di sini ada pernyataan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena masih lagi ya motivasinya masih motivasi ekstrinsik, bukan dari dirinya sendiri. Nah, inilah yang kita mau pelajari, yaitu adalah restitusi. Sudah pernah mendengar Bapak Ibu kata ini? Sudah pasti ya, sudah ada juga di PMM, di pelatihan mandiri. Jadi kesinilah arahnya sebenarnya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, sehingga mereka itu bisa belajar kembali dan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi itu juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi guru di sini menuntun ya menggali kepada anaknya, akhirnya mereka bisa menciptakan atau mengutarakan solusi atas masalahnya. Nah, di sini konsep restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi dimaknai kesalahan itu sebagai suatu pembelajaran. Yang kedua, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir di kelas, kenapa ya anak itu nggak pernah bisa diem di kelas saya? Apakah pernah Bapak Ibu berpikir apa ya yang belum terpenuhi sama anak itu? Jadi perlu bawa ke Bapak Ibu sendiri bahwa anak itu melakukan sesuatu pasti ada alasannya, pasti ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi itu peran gurunya di sana. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya supaya menjadi karakternya lebih kuat. Ini ya Bapak Ibu, mari bersama hilangkan hukuman, karena di sini ketika anak itu sudah berbuat salah, dia sudah merasa dirinya siswa yang gagal. Jadi sebagai guru jangan lagi memberikan hukuman, karena itu membuat anak itu merasa gagal terus-terusan. Jadi kita hilangkan hukuman itu, kita ubah menjadi anak yang gagal karena sudah membuat kesalahan, kita ubah menjadi anak yang sukses. Dengan cara apa? Konsekuensi dan restitusi. Tapi yang lebih positif lagi adalah restitusi. Bisakah Bapak Ibu bersama-sama mulai menerapkan restitusi? Bisa ya? Oke, sekarang keyakinan kelas. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah buat semuanya. Apakah sudah buat di masing-masing kelasnya? Sudah. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan siswa, apa hanya gurunya saja? Ya, keyakinan kelas dibuat bersama dengan siswa. Sebelum itu, saya ada pertanyaan. Mengapa keyakinan? Mengapa bukan peraturan? Sama pertanyaan ini yang ketiga, kenapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Siapa yang bisa? Mengapa keyakinan ya dipakai? Kalau dulu kan aturan kelas 2B tidak boleh bla bla bla. Kalau sekarang sudah dirubah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan lagi? Ada yang bisa? Ya, Bu Emma.
Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, di sini saya akan menjawab mengapa keyakinan, mengapa bukan peraturan. Nah, menurut saya kalau keyakinan itu kan ada juga pada diri siswa. Ya, dibuat bersama siswa atas keyakinan diri sendiri dari siswa. Kalau peraturan itu kan seperti aturan pemaksaan jadinya jatuhnya. Ya, terima kasih. Betul sekali ya kata Ibu Emma. Jadi kalau misalnya peraturan itu sifatnya memaksa dan kadang-kadang gurunya yang membuat sendiri. Di kelas 2B tidak boleh begini. Tapi kalau misalnya keyakinan, kita bersama-sama antara guru dan siswa meyakini bahwa itu memang nilai-nilai keyakinan kita di kelas. Ya. Terus yang pertanyaan ketiga, kenapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Ini oke, Rika, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Guru Wahyuni. Menurut saya, kenapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Karena ketika kita mengendarai sepeda motor di jalan raya, akan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti jatuh dari motor atau apapun itu yang tidak bisa kita prediksi dan datangnya tiba-tiba. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi hal itu, kita harus memakai helm. Begitu Bu Guru Wahyuni, terima kasih. Iya, berarti kan Bu Guru Rika meyakini ya ada nilai keselamatan di sana. Tanpa gimana ya? Tanpa dipaksa pun memang dari dirinya ya biar saya selamat. Makanya saya pakai helm. Begitu juga yang kita harapkan sama anak-anak. Ya karena kita sadar kita ada di kelas 2B, misalnya kita memang mau disiplin memang dari dalam dirinya, bukan lagi karena aturan dari satu arah dari gurunya. Bisa Bapak Ibu? Oke, di sini ada beberapa tujuan. Kenapa ada tujuan membuat keyakinan kelas? Yang pertama, pasti untuk melibatkan ya semua anggota kelas. Kemudian yang kedua, supaya semua anggota di kelas itu bisa menyampaikan aspirasinya. Mereka itu ingin kelas yang seperti apa. Kemudian yang ketiga, mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Kemudian menciptakan komunikasi segala arah, bukan hanya dari gurunya saja. Dan salah satu cara menciptakan budaya positif di sekolah yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas. Kalau misalnya keyakinan kelas itu dia lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu seperti yang saya bilang selalu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi di keyakinan kelas itu pasti tidak ada lagi tidak. Ya, semuanya diubah menjadi kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya jangan terlalu banyak, biar benar-benar diyakini oleh murid dan bisa dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, keyakinan kelas itu sesuatu yang benar-benar bisa diterapkan di kelas itu. Kemudian yang kelima, yang saya bilang semuanya harus ikut berpartisipasi. Jangan sampai ada anak yang tidak ikut. Yang terakhir, keyakinan kelas yang sudah dibuat itu bisa ditinjau kembali Bapak Ibu dan bisa direvisi dari waktu ke waktu. Ini adalah prosedur membuat keyakinan kelas. Biasanya Bapak Ibu bagaimana cara membuat keyakinan kelasnya? Boleh mungkin dari yang Pak Bipa dari kelas besar. Bagaimana biasanya membuat keyakinan kelas? Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Wahyuni. Kalau dari saya sendiri untuk memulai dari membuat keyakinan kelas itu saya akan menyampaikan kepada peserta didik dulu impiannya atau cita-citanya untuk kelas ini, apa yang dia inginkan untuk di ruangan kelas ini, karena mereka dalam setahun ke depan kan akan bersama di kelas 5 misalnya. Jadi dari menuliskan kalimat-kalimat impian dia terhadap kelas ini, baik itu lingkungannya, bagaimana kenyamanannya dan sebagainya. Kemudian setelah itu dia menempelkan kembali keinginan-keinginannya itu, lalu
kita memfasilitasi sebagai guru mengelompokkan dari keinginan-keinginan yang sudah dituliskan itu, biarkan siswa yang mengelompokkan, kita hanya memfasilitasi. Setelah itu kita fasilitasi juga untuk mengubah kalimat-kalimat yang dikelompokkan itu menjadi kalimat yang lebih positif. Biasanya kan kadang-kadang anak menulisnya tidak boleh buang sampah ya. Kita ubah, misalnya bantu dia membersihkan lingkungan kelas dengan baik atau disiplin dalam menjaga kebersihan gitu. Ya seperti itu kan lebih. Setelah itu setelah dipilih beberapa pengelompokan itu diubah menjadi kalimat positif, kita sepakati kembali dengan anak-anak keyakinan yang sudah kita buat apakah bisa diterapkan atau tidak. Jika sudah, bisa ditandatangani atau dicap dengan jari masing-masing anak itu sendiri. Seperti itu mungkin kurang lebih langkah-langkah yang dilakukan untuk ini. Terima kasih Pak Dupa, benar sekali. Ini saya sedikit membagikan proses membuat keyakinan kelas di kelas saya. Jadi yang pertama, semua anak sebenarnya boleh menulis langsung ke papan, boleh juga menggunakan post-it seperti itu. Ya, saya minta anak-anak seperti Pak Dupa bilang, silakan buat kelas impian yang kalian impikan. Apa sih yang seharusnya dilakukan supaya kelas 5C ini menjadi kelas impian? Semua anak menulis, kemudian satu persatu menempelkan ke papan tulis. Benar kata Pak Dupa, dari 26 anak, ya pasti ada jawaban yang sama. Selanjutnya pasti ada pengelompokan di sana. Apa aja sih impian-impian anak tersebut? Setelah dikelompokkan, ternyata benar, masih banyak ada kalimat negatif. Tidak boleh ribut, tidak boleh bermain. Itu kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Ya, misalnya tidak boleh ribut, berarti saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh bermain, sama juga saling menghargai, saling menghormati. Setelah itu dicek kembali sama anak-anaknya, apakah sudah yakin ini bisa disepakati, bisa dilaksanakan. Ketika mereka bilang sudah bisa, benar kata Pak Dupa, libatkan lagi. Di sana boleh pakai cap jempol, boleh pakai tanda tangan, setidaknya ada nama mereka di sana dan mereka siap mengikuti keyakinan tersebut. Terakhir, keyakinan kelasnya ditempel di dinding kelas. Itu rasanya kan mudah ya untuk anak kelas tinggi 4, 5, 6. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru di kelas 1, 2, dan 3? Apalagi di kelas 1 ya, dengan kerunyamannya di awal-awal MPLS, sedangkan kita harus membuat keyakinan kelas. Ada yang mau sharing mungkin dari Bapak Ibu guru kelas 1, 2, dan 3? Bagaimana di kelasnya? Silakan. Boleh Bu Guru Lestari. Terima kasih waktunya kembali. Saya ingin sharing juga ya terkait dengan bagaimana pembentukan keyakinan kelas di kelas 3C. Kebetulan sudah kami lakukan waktu MPLS kemarin. Jadi kalau di kelas rendah mungkin saya pertama itu mempersiapkan dari diri guru dulu untuk mempersiapkan bahasa yang lebih mudah untuk diterima oleh siswa. Jangan ujug-ujug langsung mengatakan anak-anak kita akan membuat keyakinan kelas, bukan ya. Jadi pertama mirip seperti Pak Dwi Pak katakan, jadi saya katakan kepada anak-anak yang pertama, anak-anak sekarang sudah naik kelas 3. Jadi anak-anak di kelas 3 ini akan maunya kelasnya akan menjadi seperti apa. Kemudian anak-anak ingin mempunyai kemajuan apa. Nah, banyak dari mereka yang tidak sabar untuk angkat tangan. Nah, sebelum disampaikan, di situ juga saya sediakan papan tulis. Dan juga boleh juga anak-anak tuliskan dulu ya sambil menunggu giliran ke papan tulis apa yang akan anak-anak inginkan. Kemudian sama juga tadi prosesnya dari semua anak yang menuliskan baik di papan tulis ataupun di bukunya sendiri, kita pilah kembali atau kita kelompokkan mana anak-anak yang mempunyai cita-cita atau tujuan yang sama dan juga mana yang bahasanya masih negatif, kita ubah ke positif. Kemudian kita ajak anak-anak untuk membaca kembali dari 10, kira-kira kita ambil 6 yang tepat, begitu yang sudah juga kita pasang di kelas. Dan sebelum kita pasang di kelas juga saya sepakati bersama anak-anak. Jadi karena waktu itu waktu singkat juga untuk membentuk keyakinan kelas, sehingga cukup tanda tangan di buku MPLS ketika mereka sudah menuliskan keyakinan kelas di bukunya sebagai simbol bahwa mereka sudah menyepakati
menyepakati keyakinan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Guru Lestari, berarti berjalan lancar dengan bahasa yang lebih mudah. Setuju sekali ya, untuk anak kelas rendah mungkin perlu bantuan, misalnya dibilang disiplin. Mereka pasti kan bingung disiplin itu apa. Jadi di sini ada tambahan dari modul yang saya pelajari. Di sini bisa menggunakan kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti. Kalau misalnya saling menghormati, yang seperti apa sih saling menghormati? Bisa dikasih tahu contohnya mereka. Datang tepat waktu kan lebih paham mereka daripada disiplin. Terlambat datang ke sekolah, ya ubah kata-katanya yang lebih bisa dipahami oleh anak tersebut. Kemudian ada tabel Y. Tabel Y di sana ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kalau misalnya disiplin, terdengarnya seperti bagaimana? Terdengarnya misalnya saya datang pagi hari ini. Kalau misalnya terlihat, ya anak itu sudah datang sebelum bel berbunyi. Kalau berperilaku, berarti anak itu juga sudah datang tepat waktu. Jadi benar kata Bu Guru Lestari, bahasanya lebih mudah dipahami dibandingkan anak kelas 4, 5, dan 6. Apakah ada masih permasalahan di kegiatan membuat keyakinan kelas? Oke, tidak. Kalau tidak, saya lanjutkan. Ini juga ada tambahan membuat tugas guru dan juga tugas murid biar lebih rinci lagi. Tugas guru itu apa saja di kelas dan bukan untuk apa saja. Tugas murid juga tugasnya apa dan tidak tugasnya seperti apa. Jadi ini lebih rinci untuk anak-anak kelas rendah. Tugas murid belajar. Murid tugasnya bukan untuk misalnya bermain dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah tentang keyakinan kelas, saya lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Seperti yang saya tadi bilang, bahwa setiap tindakan atau perilaku manusia itu ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada apa saja Bapak Ibu? Ya, yang pasti yang pertama itu bertahan hidup. Ya, makan, minum, dan tempat yang aman. Kemudian ada ya kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, penguasaan. Oke, di sini kelima ini ya, seperti yang saya bilang tadi, setiap tindakan anak-anak itu pasti dia itu ada motivasi di balik itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, dan juga ada kesenangan. Nah, di sini ada cerita ya Bapak Ibu. Ini Dinda. Dinda ini adalah seorang anak kelas 3 SD ya. Kemudian Dinda ini sampai di rumah langsung menggerutu, cemberut ketemu sama ibunya, nangis bahwa dia tuh benci pokoknya sama gurunya di sekolah. Ya, yang dia katakan sama ibunya begini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang dipenuhi mau sama Dinda ketika dia ingin bersenandung di kelas dan tidak diizinkan oleh gurunya? Kebutuhan dasar apa sih yang sebenarnya dia penuhi? Antara bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Iya, ya ada rasa kesenangan di sana yang tidak bisa dipenuhi. Ya, dia ingin bersenandung di kelas tapi tidak diizinkan oleh gurunya, sehingga dia marah. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ya, ini udah mulai nih, dasar si anak itu ntar mulai melakukan tindakan di kelas. Ternyata bu gurunya katanya lupa nyapa, padahal si anak pakai jepit baru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Ya, rasa kasih sayang dan ingin diterima. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengerin gurunya. Nah, ini bahaya, nih anak kita sering kayak gini kan. Udah aja dia mulai bosan, udah ada mulai ngeluhnya. Kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang ingin dipenuhi sama dia yang tidak terpenuhi? Ya, kebebasan, sudah mulai bosan. Kemudian yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, tapi malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, kira-kira apa?
apa? Ya, penguasaan itu yang tidak terpenuhi. Jadi ini adalah akar-akar masalah kenapa si anak itu sampai melakukan suatu tindakan di kelas ataupun di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru diharapkan bisa menggali sebenarnya anak ini ingin memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Apakah bertahan hidup? Apakah kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Apakah sudah pernah dilakukan Bapak Ibu? Sudah pasti ya, pasti ada penyebabnya. Anak itu melakukan sesuatu. Nah, ini yang selanjutnya adalah 5 posisi guru dalam restitusi. Apakah sudah pernah mengetahui hal ini Bapak Ibu guru? Ada 5 posisi guru. Ada yang sudah tahu? Belum, oke. Atau lupa? Nah, di sini ada video. Ya, silakan dicermati. Posisi yang pertama adalah penghukum. Boleh sambil dinikmati kudapannya Bapak Ibu. Bisa jadi
benar, saudara-saudara demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas kamu di dalam kelas ya. Bu. Selamat pagi Naren. Aku saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Aku saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu lihatkan? Saya diri sendiri dan orang lain mungkin lagi. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memiliki masalah keuangan Naren? Bersedia Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keuangan Bapak ini? Saya akan coba untuk mengeluarkan tentang alam saya Bu. Baik, kalau Naren lupa memperhatikan dirinya, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkannya. Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Fadia. Kira-kira akan merusak alam apa Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin dilakukan Naren? Agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu tadi video bagaimana guru memposisikan dirinya di 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada posisi apa? Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol itu Bapak Ibu guru, yang mana sih yang biasa Bapak Ibu lakukan di sekolah? Yang mana sih? Mungkin Bu Guru Ari silakan. Ya, oke. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Guru Wahyuni. Jujur ya, benar. Saatnya berefleksi. Jujur, yang kedua sih pembuat merasa bersalah. Ya, sama juga ya. Saya juga setelah mendapatkan pendidikan ini, saya merefleksi diri saya ternyata sering banget sebagai pembuat merasa bersalah. Sering banget bilang, kalian kok senang banget buat gurunya kecewa. Ya, ternyata itu harus kita hilangkan ya Bapak Ibu, karena mereka sudah buat kesalahan, identitasnya sudah gagal, kita lagi menambah gagal identitas anak tersebut. Lalu sebenarnya kita harapkan posisi guru itu ada di mana? Ya, yang kita harapkan itu di posisi manajer. Apakah bisa Bapak Ibu? Tadi saya sama-sama mendengar tergantung situasi Bu Guru Wahyuni. Ya, ini juga sempat ditanyakan sama instruktur saya, apakah setiap masalah yang ada di sekolah itu harus melakukan restitusi, harus sebagai posisi manajer? Tidak, kembali ke sikonya, tapi memang yang diharapkan adalah posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Ya, apakah Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya dari kelima posisi kontrol itu? Kalau misalnya yang penghukum, apakah ada kesempatan buat anak itu menjawab pertanyaan dari gurunya? Nggak ada sama sekali. Pokoknya mencak-mencak dia gurunya. Ya, kamu terlambat, kamu salah, semakin nyaut, hukumannya semakin ditambah. Apakah ini bagus Bapak Ibu? Tidak. Ya. Kalau pembuat rasa bersalah, ini ada indikatornya ya. Dia bilang lembut memang, tapi dia malah bikin si anak tuh makin gagal lagi, makin sedih lagi karena bilang kok seneng ya buat ibu kecewa. Ya.
Kemudian yang teman. Nah, yang teman ini mungkin masih sering juga kita lakukan ya. Terlihat akrab dengan murid, tapi apakah ini baik Bapak Ibu? Iya, tidak selalu. Ada kalanya nanti bisa dijadikan apa ya? Alasan juga sama anak-anak. Lah saya kan sudah berteman sama Bapak Ibu gurunya, santai aja. Jadi jangan. Hati-hati. Ini kata kuncinya adalah ayolah bantu demi ibu, biar ibu tidak dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Selanjutnya yang monitor atau pemantau, ini kata kuncinya adalah konsekuensi. Jadi dia langsung nanya apa peraturannya, terus apa konsekuensinya. Ternyata kan sudah disepakati di sebelumnya. Dia bilang, oh saya harus tinggal 20 menit saat jam istirahat. Jadi ya sudah. Yang diminta adalah sebenarnya yang ini Bapak Ibu, ya manajer, dimana ketika anak melakukan atau berbuat kesalahan, kita menanyakan keyakinannya kembali dan juga memberikan kesempatan pada anak itu untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi biar si anak itu yang mengutarakan apa yang bisa anak itu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti tadi, kesalahannya terlambat karena lupa setel alarm. Lalu dia memberikan masukan, oh kalau gitu nanti saya akan setel alarmnya, dan menambahkan orang-orang untuk mengingatkan, yaitu ibu dan kakaknya. Dan juga pentingnya ada keyakinan kelas, karena akan kita kaitkan ke sana. Apa yang kita yakini, apakah kamu melanggar keyakinan kelasnya? Ya, lalu bagaimana cara memperbaikinya? Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, inilah yang terakhir. Ketika di posisi manajer itu ada kita menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah proses ya, berdialog antara guru dan siswa, di mana tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan ini? Kalau menurut saya sudah, cuma nggak tahu namanya. Ya, coba kita cek. Nah, kalau menstabilkan identitas ini, kita mengubah identitas anak dari yang sudah gagal menjadi orang yang sukses. Biasanya kalau ada permasalahan di kelas, kita panggil anak tersebut ya untuk ngobrol lebih jauh, lebih dalam, dari hati ke hati ya, sehingga kita menstabilkan identitas anak itu. Bisa ada beberapa kalimat yang bisa Bapak Ibu pakai. Bisa bilang berbuat kesalahan itu hal yang wajar, tapi ya ada tapinya pasti. Bu guru juga pernah melakukan hal itu ya, biar supaya anak ini merefleksikan dirinya, oh bukan dia aja yang pernah melakukan hal itu, gurunya juga pernah. Tapi setelah ini bu guru dan si anak itu harus mencari solusi. Itu di tahap menstabilkan identitas. Apakah sudah pernah dilakukan? Sudah. Yang kedua, setelah sudah stabil identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Kembali lagi tadi, setiap anak melakukan suatu tindakan pasti ada motivasinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kita cari tahu itu, gali terus apa sih sebenarnya kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Nah, bisa dengan beberapa pertanyaan ini, kamu pun pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Bisa juga, oh benar, kamu memang sudah seharusnya mempertahankan diri, tapi sikap kamu salah. Misalnya mereka bertengkar, ya boleh mempertahankan diri, benar, tapi caranya salah. Setelah sudah divalidasi tindakan yang salah, sudah ketemu apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu terhadap nilai-nilai kebajikan yang sudah dia percaya. Misalnya saling menghargai, toleransi, peduli. Nah, apakah kamu percaya dengan nilai-nilai keyakinan di kelas kita? Kemudian, apakah kamu masih ingat dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah disepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Ini bisa ditanyakan pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah contoh ya yang sudah saya terapkan pada anak di kelas 5C. Saat itu Suryawan dan Budeyase itu bermain saat jam pelajaran.
Ternyata setelah distabilkan identitasnya dan ditanyai, ternyata memang Bu Dayasa ini bosen, nggak ngerti dia sama pelajarannya, dia bingung. Dia ingin ngajak si Suryawan ini main, mulai dengan nyenggol kakinya, belum juga mau Suryawannya, lagi disenggol. Akhirnya si Suryawan ini marahnya sampai menyenggol balik dan bikin bukunya si Bu Dayasa tercoret, akhirnya bertengkar. Nah, setelah mengetahui apa alasan atau kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka saya menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kata Bu Dayasa, pertama minta maaf karena sudah melanggar menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian kalau Suryawan bilangnya tidak cepat emosi, jangan dikit-dikit ngajak duel. Jadi itu cara Suryawan dan Bu Dayasa untuk memperbaiki kesalahannya. Saya harapkan Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama ketika menyelesaikan masalah di kelas. Apakah ada yang ditanyakan terkait ini? Pas? Ya. Oke, sekian tadi ya bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah. Ada banyak sekali bahasan. Sekarang saatnya sesi diskusi. Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan. Kalau masih ada belum mengerti, boleh juga apa sih pengalaman baru yang diperoleh. Boleh juga masukan supaya penerapan budaya positif di sekolah kita lebih meningkat. Boleh juga melakukan refleksi 4P, yaitu bagaimana perasaannya hari ini, apa saja peristiwa yang dialami, pembelajaran apa yang diperoleh, dan juga perubahan apa yang akan dilakukan. Bisa? Salah satu? Ya, Bu Guru Lestari, silakan. Terima kasih waktunya. Izinkan saya merefleksi menggunakan 4P, yaitu perasaan, peristiwa, pembelajaran, dan perubahan. Jadi tentu saja perasaan saya sangat senang dapat diundang dalam acara diseminasi positif dari Ibu Guru Wahyuni hari ini ya. Dapat juga mendengarkan dengan jelas dari awal tadi apa sih poin penting dari ternyata pembelajaran Ki Hajar Dewantara, terutama terkait dengan restitusi. Kemudian terkait juga dengan pembelajaran ya, pembelajaran tentu yang saya dapatkan adalah luar biasa banyak terkait dengan Ki Hajar Dewantara tersebut. Bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah, bagaimana kita membuat keyakinan positif, keyakinan kelas ya juga, dan perubahan yang terjadi pada diri saya hari ini tentu adalah yang terkait dengan terkait dengan ya betul, teori kontrol. Dari awalnya saya selalu paling banyak biasanya lakukan adalah memberi rasa bersalah pada siswa. Jadi saya mulai detik ini akan mulai berubah. Saya akan membuat posisi diri saya menjadi posisi manajer sehingga bisa membuat hati siswa lebih nyaman. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Guru Lestari, terima kasih banyak. Ada lagi yang lain? Lagi satu, Bapak Ibu. Ya, Bu Guru Devi boleh. Baik, terima kasih Ibu Wahyuni atas waktunya. Dalam proses tadi kegiatan dari awal sampai akhir ini, saya merasa sangat senang sekali dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sini. Karena saya menjadi lebih paham, lebih tahu tentang posisi kontrol seorang guru, kemudian tentang Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita menjadi seorang guru itu harus menuntut siswa kita, kemudian bagaimana kita menanamkan budaya positif ke dalam diri siswa tersebut. Nah, di sini tadi ya pada saat penyampaian materi di posisi kontrol guru, mungkin saya lebih banyak kepada sama seperti yang disampaikan oleh Bu Guru Lestari, yaitu membuat rasa bersalah. Nah, nanti saya akan berusaha untuk menjadi guru yang bisa manajerial murid saya. Kemudian untuk masukannya mungkin nanti Ibu bisa lebih membagikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di kegiatan guru penggerak kepada kami di sini supaya kami juga mengetahui apa yang Ibu dapatkan di selama kegiatan guru penggerak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Guru Devi. Berikan tepuk tangan buat Bu Guru Devi. Ya.
Jadi sesi diskusinya sudah, refleksi 4P-nya sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Ini kesimpulan dari saya ajak semua Bapak Ibu Guru di SD Negeri 29 Pemecutan sama-sama bekerja sama-sama berkolaborasi, melakukan perubahan kecil mulai dari kelas Bapak Ibu, mulai dari posisi kontrolnya, sehingga nanti bisa melakukan segitiga restitusi sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang positif, budaya positifnya juga bagus, sehingga pembelajaran bisa berpihak pada murid dan bisa mencapai murid yang merdeka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kegiatan diseminasi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Ya. Oke, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.